Kadisbud Kabupaten Badung dengan jajaran perangkat daerah yang terkait yang hadir pada kesempatan ini, dari Polres Badung yang saya hormati, dari Polresta juga tim pasar yang juga saya hormati, dari Dandim dan 11 Badung yang mewakili yang juga saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua DPR Nasdaq Kabupaten Badung juga saya hormati, Istibia juga yang saya hormati, Tim Ekraf juga yang saya hormati, Tim Seniman Yono juga yang saya hormati, Bapak Ibu, mungkin camat juga saya hadir ya, camat juga yang saya hormati, Bapak Ibu PHDI juga yang saya hormati, Majelis Majelis Adat juga yang saya hormati, banyak sekali. Saya nggak mau lah kayak Pak Kadisbud semua disebutin satu-satu, saya ngantuk kan gitu. Tapi Pak Kadisbud itu baik sopan orangnya, semua disebut bagus. Tapi karena KPK ya cukup Bapak Ibu yang saya hormati saat ini. Jadi yang pertama saya mohon maaf tadi ini benar-benar di luar dugaan saya. Hari ini setelah saya tidak terima tamu karena kebetulan yang mohon maaf yang ini ya ada kegiatan juga ya, kegiatan maksud partai, kebetulan bos saya dari sini sehingga saya handle sampai terus selama ini, sehingga yang mohon maaf saya tadi jam 1 malam datang dan juga ada event mulai tanggal 28 besok ada event, sehingga saya dengan mohon maaf sekali tadi setelah sudah bangun pagi ketemu pertama Pak Wakil Bupati, yaitu langsung saya pikir nggak ada tamu lagi, mereka banyak sekali masyarakat yang datang ya, jadi saya juga menolak sih tidak, tapi saya sempat terima dengan kondisi seperti inilah semua. Lalu saya berdiri ada masyarakat yang tidak kecewa, saya jelaskan bahwa saya tidak bisa lama di sini, cukup lama nunggunya, enak saya sudah 1,5 jam. Jadi tapi saya wajahnya masih segar-segar. Pertanyaan semua. Jadi saya sudah mendengar dari paparan dari Pak Gadis, dan saya lihat bagus ini, walaupun sebentar lagi karena satu Maret sudah nggak jadi Kadisbud lagi. Tapi semangatnya luar biasa, berikan tepuk tangan nih. Sebentar lagi dia ngurusin orang-orang rentan miskin, para lansia, ya tapi Pak Ibu lansia gitu. Harus kita biasalah kita dalam birokrasi itu pendidikan itu harus berubah-ubah, harus ada pendidikan dengan begitu aja, harus ada perubahan terus. Yang penting kerjanya bagus. Jadi saya sudah dengar dari paparannya. Nah, yang mungkin yang saya tekankan adalah satu, ini gengsi, menyebut gengsi. Kita harus belajar dari pengalaman kemarin. Yang pertama adalah masalah tempat tokoh-tokoh. Dari saya perhatiin tadi, kita sudah meyakinkan satu, kenapa saya perhatiin, jangan sampai nanti adik-adik kita semua sudah ngumpulin logo-logo di Puspo, ini ternyata mudah-mudahan sehingga ya nggak tahu, oh ini kesana kan jelas sekali. Pas saya minta tadi udah tempatnya bagus, tidak seperti dulu lah, udah kelihatannya ya perfect lah. Saya suka, nggak usah bikin uang gitu loh. Yang penting ini menyangkut masalah reputasi kita penyelenggaraan ini. Nah, walaupun saya tahu ya, panitia juga kebingungnya di uang, saya tahu, saya udah coba carikan solusi-solusi, udahlah tenang aja pokoknya, yang penting itu aman, bagus, sesuai itu aja, biar tidak kecewa masyarakat. Karena masyarakat kan, mohon maaf ya, event-event kayak begini kan sering dibandingkan, di daerah ini kok begini, di daerah ini kok begini, di Badung yang notabene ada yang paling tinggi, waduh, liu saja komanya, liu komanya. Ini juga saya nggak mau seperti itu. Saya lihat itu sudah bagus. Tinggal tetap Pak Kadis ya, di luar semua itu kekuatan Tuhan itu tidak ada yang bisa melakukan. Giling atau berjati itu. Ini penting sekali ya, berjati. Dan yang paling penting lagi adalah cuaca. Cuaca ini. Ya, sampai nanti kita adakan itu hujan, banjir kemarin ini. Nah, susah juga kita. Nah, maka tolong siapkan semua tim Pak Kadis ya. Itu yang ke-220 ini sekali lagi. Jadi Pak
jam juga silakan gitu. Tapi kalau kepepet bupati boleh juga pakai dukung ini bisa ya. Kalau kepepet gitu, kalau kepepet gitu, kalau kepepet sekali gitu. Ya, karena sudah membuktikan kemarin Pak Wilayah waktu di mana itu di Tanjung, waktu saya ada acara itu ya terpaksa bupati menerima duko ya yang tadinya badai ya kan landai lah gitu. Tapi yang paling tidak percaya lagi saya senyumnya agak jutek senyumnya. Ada yang saya bohong gitu, betulan aja. Jadi biasa saya enak. Nah yang kedua, tadi saya lihat tadi oke, tempat bagus. Nah ini terutama petugas keamanan. Ini kita belajar kemarin ya. Saya tadinya kemarin habis buka langsung pulang, akhirnya sampai penutupan saya ikut drive karena mobilnya macet. Nah, tadi saya lihat betul itu kita buat satu arah dan benar tuh dari yang disebutkan dari Pak Penatu arus nihil, tidak boleh ada kendaraan lewat, hanya ke barat satu arah. Hanya yang saya tanyakan tadi Pak, cari tempat kembali lagi yang tadi itu saya lihat ini kok. Ini saya banyak sama Pak Polisi, nggak berani sama Disub nih, Disub. Dan saya minta itu ada satu perintah, jangan ada banyak perintah. Ada yang bilang ini boleh di sini, ini boleh di sini, nggak boleh itu. Harus pastikan saya minta petugas aparat ini. Kalau ini yang saya maksudkan. Ini udah benar. Ini yang saya agak gimana nih Pak? Yang masuk ini, apakah sekalian aja bukan di sini? Saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu apa ada border nanti di sini, saya nggak tahu nih. Yang tadi kan ada jalan masuk ini kan ke sini muter depan rumahnya Pak Wakil, ya kan? Ke sini, kan satu arah kan? Nah, ini kan ada ke sini lagi. Saya kalau ini tidak ada border di dalamnya, tengahnya saya takut. Saya nggak yakin. Ada tugas. Oke, ada petugas Pak dalam keadaan akan banyak harus lari tadi Pak. Ini mohon maaf Pak. Saya terus terang border yang saya masuk itu kayak ada apa namanya itu? Barikade itu yang urin ya. Nah itu misalnya, atau mungkin kenapa nggak sekalian aja ke sini Pak? Mohon maaf sini. Karena di sini akan masuk ke sini, di sini akan masuk ke sini. Nah ini apa nggak sekalian ke sini? Saya nggak tahu. Kalau yang mau di sini, yang di sini kan ini kan sudah otomatis sana kan, yang orang yang masuk di sini. Sehingga nggak ada nanti pikiran ke sini gitu. Coba. Ini masuk ini di sini. Ya, Pak Polisi, ambulan yang nggak tahu dari sama di sub nih. Ini kali ke sini, ini kok berangkat maksudnya. Kenapa gemetar? Karena tadi malam kebanyakan kalian ya. Kebanyakan begadang. Ini nih. Coba Pak Polisi, dia mau ini ya, Pak Disub juga. Karena apa? Karena yang takut sekali, begitu ada kesini, kadang-kadang aku dalam keadaan begitu tuh Pak, kadang-kadang tuh orang yang cepat-cepatan. Tapi kalau orang kesini kan satu arah. Jadi kalau orang pakai di sini pun, dia nggak akan ke timur, dia akan ke sini. Jadi orang kalau orang udah mau pakai sini kan dari sini. Hari nggak ada yang masuk ke sini. Begitu Pak buka ke sini, yang tadi harus ke sini, hari bangsa ke sini. Coba pikirkan itu teman-teman. Bahkan memang saya mesti akan menyiapkan ini. Nah ini, nanti takut dia Pak motong di sini karena ada jalan di sini, dia ke sini Pak. Nah ini enggak. Begitu Pak motong, begitu Pak ada orang sini di sini, motong nih, ini betul. Nah itu maksudnya. Nah ini silakan Pak pikirkan itu tim keamanan, dia nggak ikut campur. Saran dia, jadi pikir satu arah. Udah nggak usah kita ini. Ini jujur saya agak seriusnya. Coba Pak Polres.
kan, kalau ini benar, oke. Nah ini kan ke sini. Saya takut nanti yang parkir di sini, di depan rumah jabatan bupati. Dia harus menolak ke sini, ini yang macet. Tapi kalau udah semua satu serem ke situ, nggak ada mungkin itu. Nah, coba pikirkan begini, mau maaf sekali kita bilang, karena ini kunci sekali. Ini ke sini, jadi orang salah orang nih, ada yang parkir di sini ya, sekarang motor. Begitu dia lihat terbuka ke sini, dia akan kontrol, ada motor, akhirnya akan berhenti di sini. Jadi, mohon maaf ya, Pak Polres, saya lakukan, saya hindari crossing Pak. Sehingga walaupun kita ya ke sini, jadi orang itu yang tidak ada pikiran lagi ke timur, dia akan langsung ke sini ke depan rumah Pak Wakil. Nah, silakan ya. Ya bukan dia untuk sampai saya keluar banyak, jadi lagi nanti acara di Bandung di Jakarta malu kita dapat. Kan bukti ya. Oh, bayangin dari sini dapat yang sini. Ya mbak sini di sini ya sini pak. Nah, itu ya Pak Polres gimana? Pak Yusuf gimana? Oke. Jangan kalau bupati ganggu, oke itu. Masakan nggak? Masuk. Tapi dia pakai satu arah ke utara, dia pergi depan. Nah, betul. Karena mama Pak, kira-kira sini jasa kan atau menunggu zaman itu. Apalagi hujan. Dia kan motor cepat memalu-malu ke rumah. Sehingga yang datang dari barat kan nerobos ke timur. Nah, yang dari timur inilah macet, berhenti. Oh, kacau. Begitu kacau, main, mutar di sana semua. Selesai sudah. Jadi jangan ambil risiko lewati Kominfo di sebelah barat itu di depan rumah jabatan bupati, ya kan? Kan mungkin ada parkir kan? Langsung ke timur di depan rumah Pak Wakil. Langsung ke timur, langsung ke ini udah bagus itu, udah bagus sekali nih kawan. Jadi kita satu arah semua. Jangan bikin cross Pak, Pak. Jangan bikin cross. Jangan coba-coba dari situ Pak. Karena kita nggak tahu orang datang, nggak tahu. Ya itu saya nggak mengaku bupati, menyusul saya ada majelis jadi saya menang. Dan itu jangan cuma, jangan bisa kamu. Begitu kita kasih celah dikit, berarti nggak masuk. Nah itu, saya setuju dengan yang pintu di selatan itu tidak usah dibuka kecuali emergensi. Kita nggak tahu ya ada apa-apa. Dan saya minta ambulan. Urusan nanti diskes, LHK, DMK saya udah profesional dan itu udah nggak perlu saya jelaskan, udah biasa. LHK udah biasa, yang udah biasa. Yang saya minta sekarang, Pak Camat dan kami, tolong kawal adik-adik yang bawa ini. Adik-adik, di situ kadang-kadang juga emosi. Dikit saja, silakan Pak, kadang Pak mabuk fatwa, tak apa-apa. Silakan Pak, kadang mau fatwa biar aman ya, tapi jangan arogan. Kalau bisa, jangan terlalu banyak juga iring-iringan. Ini, coba saya, jangan terlalu banyak iring-iringan. Biarkan di tempatnya nanti. Biarkan di tempat nanti. Jangan terlalu banyak iring-iringan. Ini nanti silakan dia Pak Camat masing-masing. Kan udah ada mewakili, masing-masing camat bertanggung jawab ya ketika pemberangkatan ini. Ya pastikan adik-adik itu nyaman, udah itu di jalan juga nggak ada masalah. Ini mau adik-adik ya, Pak. Dia bukan bagaimana. Kan sering orang ada lomba layang-layang itu. Kita jangan bukan juga. Coba kita belajar dari kita membawa properti kita ke tempat venue-nya itu, tolong jangan arogan. Karena orang kan kesel kan. Kita harus jaga juga perasaan kayak begitu. Apalagi kita dari pariwisata, jangan sampai kita buat macet. Orangnya komplain. Oke. Lagi tetap dari ke keamanan perhubungan juga ini. Saya tadi mendengar bahwa ada tidak berkemungkinan di depan Puspom akan ada parkir. Ini jangan Pak menyiapkan di depan Puspom, tapi belum tidak ada rekayasa. Hati-hati sekali. Ini jalan raya loh. Ini kan membuat akan produk nanti. Mereka itulah maka Pak Polres dan Pak Polres Poltabes juga dari Pak. Jadi mungkin ini titik-titik krusial seperti pertigaan harus sudah standby, harus sudah ada yang jaga. Contoh misalnya di sading yang motong itu atau gimana, harus ada yang jaga.
Tidak hanya di titik acara, tapi di ujung titik sekian kau sudah dikerjakan. Kalau itu berapa? Contoh, misalnya saya nggak tahu ini dari ini yang ke Dalung, yang ini Pak, yang dari Dalung pagi ini. Ini yang dua arah apa bagaimana? Itu sedang diajar kalau itu berat. Itu kamu mulak nanti, sehingga lumpuh di ujung itu di sini kamu mulak itu nggak akan bisa keluar. Ini kau pikirkan. Dan kita disuruh ya simulasi dengan Pak Polres nanti simulasi ini. Jadi radius sekian sama kayak di kapal di kapal itu. Juga dipikirkan di duplo dan dipikirkan. Ini pasti akan berpengaruh. Begitu tidak lancar di sana akan berpengaruh di Puspom. Akan menjadi benar. Begitu problem, udah nggak ada pikiran semua akan ego, motong, lawan, motong. Begitu terjadi habis langsung acara. Ini yang saya minta teman-teman dari keamanan pertama, karena saya belajar pengalaman yang kemarin. Kalau bisa Pak Polres, Polresta juga tolong dibantu mungkin lebih banyak lagi sama petugas di lalu lintas ini. Disuruh juga, ya, disuruh kerahkan semua, disuruh jangan kerahkan atau kerahkan semua itu. Saya nggak mau tahu nanti ada di bebas ya, harus dibuatin titik-titik itu. Sehingga nanti begitu ada sana lancar. Ini yang saya maksudkan. Apalagi ada pemikiran akan membuat parkir di depan Puspom. Itu akan pasti macet. Karena ini jalan raya. Dan jalan raya di situ kan dari orang bus-bus yang lewat. Begitu semua yang dipakai, udah akan macet total. Nah, ini juga harus dipikirkan. Apa berani kita buat parkir di sana? Kecuali di rumah-rumah penduduk yang dibilang tadi Pak Desa silakan atau ini berkah namanya kayak dia center kan ini dulu di desa ada sendiri loh berkajak dulu ya kan silakan Pak Desa saya nggak ikut-ikutan dan mudah-mudahan di desa bantu yang juga nanti saya ingin di silaturahmi itu ingin bebas lahan kalau bisa semua harus aku beli kalau bisa tapi saya bisa dia akan buatkan istilah kayak satu sepatu dalam menuju kebenaran menuju kebebasan. Yang nanti disitulah saya akan buat event kayak gini bahasa tutup nanti. Di kiri kanannya rumput atau kalau masih ada cari jangan biarkan gitu. Dan terus yang ngincar lagun yang itu yang bolong itu yang di sebelah dekat yang dinginnya. Nah itu saya ingin buat kayak lagun kayak penampungan air kan itu kayaknya pasti. Jadi bisa orang duduk di sana sekaligus untuk air baku kerjaannya. Ini juga sedang saya pikirkan. Nanti bantu dia untuk bebas jalan pelan-pelan gitu. Nah, jika kamu jadi orang mau hadap ke nah, Yohano yang acara masih dari Puspom kayak gini. Juga di sana kita tutup jalan, kita tutup sehingga setiap hari ini kita bisa kayak video di sana gitu. Saya nggak akan lakukan demi juga di sana di kapal gitu. Ini yang pelan-pelan ya. Kita sementara ini kan kita masih pakai Puspom nih untuk biar kayak begini nih. Sebenarnya kita ingin keluar, tapi kita belum siap, belum ada. Ya sabarlah satu. Nanti akan kita siapkan teman-teman kota juga. Nah itu untuk keamanan yang minta tolong Pak dari Pak Wahab. Saya kira sudah pengalaman lah yang sudah kabeh sama Yusuf. Kita coba matang yang tadi kita masuk dari itu matang itu. Termasuk juga ini Pak, masalah keamanan di lapangan di tempat ini. Pak, kita ini kalau sudah di lapangan, kalau enggak itu udah nggak bisa ngatur. Makanya agak sakit gitu. Satpol PP juga, saya minta tolong benar-benar. Karena nanti kan harus ada border gitu ya, border kayak orang kayak konser, border itu bagus itu. Dan nanti saya ya ini di sebelah utara itu kan nggak ada penonton kan? Ada penonton nggak festival? Ada. Jangan. Aduh udah hancur jangan biarkan seperti tadi itu bagus tuh. Ini udah bagus saya lihat. Jadi nanti penonton dari selatan, nanti udah ada stage gitu, ada akses menuju panggung itu udah bagus ya. Ini pertahankan dulu. UMKM juga udah bagus. Nah terus tadi udah saya pesan kapan mau saya aja. Yang lain saya udah percaya lah. Dan juri saya minta maaf. Ya, juri jangan lihat siapa. Bagaimana juri ya? Oh enggak, siapa dari jurinya? Oke, walaupun di luar badan saya bisa juga susah juga. Sakit juga saya tuh. Ya.
minta tolong clear, nggak ada. Walaupun ada calon dari Pecah itu, kalau kalah kalahkan gitu. Tapi kalau menang juara satu gitu, kalau menang. Jadi saya nggak maksa. Saya lihat tuh ada dari kampung saya, dari kampung saya tuh bagus lah bawa-bawanya. Jangan sampai saya bilang bupati bapak ini kamu yang bawa nanti susah. Poin yang jelas saya minta clear ada determinasi sama ini. Jadi ini semua sel-sel taruh dia. Oh jangan sampai kalau ada keputusan jangan jadi provokator, ya. Dan kalau ini saya merasa salah, betul jangan begitu. Nah, kalau seperti itu saya manipakan nih. Ya, pokoknya kita bikin suasana berbeda lah. Ya. Jangan kalau juga di bawah itu ngapain kok ada biaya gini kan saya dengar begitu. Ada ngomong gitu, oh enggak jangan itu. Kita nih dalam pariwisata apapun kita pilih dengan benar biar orang menarik. Ini sementara aku lah kayak begini. Ke depan saya akan post lagi yang lain nanti. Saya punya pikir lain yang bilang. Nanti mudah-mudahan bikin bisa jalan nanti bagus. Kan Pak Adi baru setahun jadi bupati kan masih 4 tahun. Bisa setipan gitu. Jadi banyak nanti yang kita lakukan ya. Jadi lagi apa namanya? Oh ya, Pak Kadis ingat tuh yang juara ini saya bayar janji. Saya akan berikan hadiah di luar itu ya. Bonus lipat. Saya akan berikan dulu. Ya senang dia. Ya mana dia kan? Enggak. Ya. 250. Enggak. Ya tahun depan ya apa bisa 100 kan? Ya, nanti ya tuh kan terasa lu ucap. Orang buat evaluasi. Bukan ratusan, bicara Mandeo. Tiap hari ke sana. Mungkin yang kemudian karena ini tadi. Ini juga apa udah mana? Jadi mau dibeli banyak tuh ya. Saya dari Yogas dari itu. Nah, ini terang memang sudah begitu semangatnya. Apalagi pada baru udah memberikan bantuan lebih lagi kan. Ini luar biasa. Maka saya minta tolong teman-teman semuanya tolong jaga baik dengan baik ini. Benar-benar biar ada wibawa lah. Apa kejuaraan ini? Apa namanya? Bandung Saka Fest. Gitu. Ya, saya minta tolong teman-teman anak muda semua terlibat. Iwano, Listivia, apalagi kelompok seni, Ikra. Ayo kita semua bareng-bareng lah. Bagaimana caranya? Saya akan berikan ruang ini. Ruang yang terbaik lah. Saya akan berikan ruang. Pokoknya siapapun yang terbaik, ayo gabung gitu. Kita untuk Bandung ini, untuk Kabupaten Bandung. Bapak Ibu biar tahu semua ya. Ini mohon maaf kalau kemarin saya kan mewakili Bandung. Ini ada cerita baru dari ini. Saya akan tahu. Saya tidak mengerti ya ini. Saya sudah setahun jadi bupati ya. Setiap banjir saya tidak ada tempat. Setiap banjir 3 kali banjir kan. Banjir pertama saya nggak ada di sini di Bali. Banjir kedua saya nggak ada di Bali. Kemarin ada banjir lagi, saya nggak ada di Bali. Tapi saya nggak jalan-jalan, saya tugas. Maka saya berpikir nih, apa yang selalu gini terus mengejar-ngejar? Saya ngerti kenapa kok setiap banjir itu saya kadang-kadang nggak enak di Jakarta. Saya telepon Pak Wakil waktu turunnya Pak Wakil walaupun dia apa orang enak karena susah sih mereka gaya apa udahlah nggak usah lah dipikirin. Yang penting kita selaku pimpinan daerah udah turun ke lapangan. Saya masyarakat kita nggak tahu siapa yang suka nggak suka. Yang penting udah tahu turun. Nah saya juga sudah punya ide baru sekarang, ide baru nih. Saya udah bilang saat telepon PDAM. Pak, ini kan agak susah dari air permukaan. Saya punya program, udah buatin sekarang semacam kayak portable. Begitu ada banjir, air tersebut dibawa ke PDAM. Nggak bisa kita bawa kalau dibawa ke PDAM. Udah sekarang disiapkan sekarang. Jadi yang mungkin ini pertama kali di Indonesia nanti, dia akan buat, jadi air itu bisa di rumahnya. Kemarin utara misalnya ke banjir juga tadi ada. Jadi disedot air itu langsung disambung ke pipa PDAM. Karena sekarang ada MBR, membran itu langsung diproses kayak di Singapura, langsung air itu bisa diminum, langsung bisa dibawa ke PDAM.
Kan lumayan kan, kita nyari air susah. Jadi nanti air itu nggak terbuang. Saya sudah perintahkan dan saya sudah telepon juga. Tolong siapkan dia nyiapkan 20. Dia sedang melihat permukaan sekarang hijau pipa-pipa PDAM itu. Sehingga begitu ada banjir, misalnya kayak di Yusri, Pak Camat, di Yusri itu di mana titik PDAM, di situ akan disiapkan alat cat langsung nyambung. Begitu ada banjir, langsung alatnya nyedot, langsung ke PDAM. Kan jadi uang kan? Kayak yang berpikir terus itu kami ini kan sudah berarti di itu PDAM ya, dia kan berapa nih? Oleh dia ini tinggal regulasi, kan bagus kan? Nggak, kita nggak bikin buang air lagi. Itu harus langsung proses masuk ke PDAM. Nah, sekarang ini mungkin nanti ya kawan ini yang ada telepon dia pakai jadi caranya pokoknya nih kain membran yang portable. Contoh misalnya di mana di Buskom ada banjir, nggak kita nggak usah takut. Alat tersebut disedot, sampai langsung dibawa ke PDAM. Jadi reservoir yang ada sekarang yang belum banyak ada airnya penuh. Sehingga setiap banjir itu mudah-mudahan Pak ya kita tidak ada masalah, artinya air itu sudah bisa. Selama ini kan mohon maaf, pompa kita ini kan begitu banjir penuh, nggak bisa kalau ke bawah karena air turun. Jadi menunggu air turun. Nah sekarang kan turun lagi. Begitu sudah turun, baru. Nah itu kira-kira mudah-mudahan nanti bisa cepat jalan. Saya minta waktu 1 bulan ini. 1 bulan ini nggak bisa keluar 20 unit itu, sehingga nanti kalau ada apa-apa bisa ditempatkan di beberapa titik. Mudah-mudahan ini baru ini mudah-mudahan nanti bisa jalan. Karena saya pikir dari beberapa lihat cara kerja ini kok kan bisa gitu. Makanya seperti itu. Orang kan di Estonia itu kan limbah. Ini kan air hujan. Itu pikiran dia. Jadi sekali lagi untuk ini oke. Terus di tempat acara di panitia tolong ini yang saya awas nanti ini karena langsung nanti kayak itu bisa jebol. Nah ini yang sahabat ini kan pakai rolling ya. Ini harus pastikan jangan sampai nanti nah ini bisa kita tolong nih. Ini karena kita pakai buat aja ya standar. Berapa orang yang naik? Nah ini harus diperhatikan gimana gerakannya itu coba ini biar nggak terlalu over nanti sehingga kapasitas stage kita tuh nggak kuat gitu loh. Ini terus apa lagi itu sudah parkir. Terus tadi masalah stage sudah saya sampaikan. Apalagi masalah perkara yang lain silakan yang itu ya menyesuaikan ke apa dan kapan yang agak kapan diskus kapan itu silakan. Siapkan juga antisipasi. Jadi karena ini karena banyak kita nggak tahu nanti apa namanya ambulan itu ambulan kalau ada apa-apa jangan sampai kita punya dasar ini harus siaga yang dekat puskesmas semua ya ini harus siaga harus siaga dan Pak harus pikirkan akses menuju itu tadi udah bagus tuh ada akses emergensi ya itu bagus emergensi yang ada di depan ya ada di depan ini yang pintu kantor DPCPDI ya biasa ada kan KPDI panggil kepada PDI itu ada PDI biar ingat biar semua maaf Pak Polisi ya surat pernyataan kan bukan kantor PDI gitu. Nah jadi di sana nanti silakan bila perlu Pak diskus mana diskus Bu bila perlu kalau memang memungkinkan coba kita ke sana tuh untuk ambulannya di mana bukan ambulannya ini penting selalu Bu ya dan tolong ambulan yang siap. Jangan karena ambulan saya apa misalnya. Kayak nenek gitu loh. Saya tolong itu. Saya nggak mau. Karena banyak sekali ambulan itu kok sudah dipakai ini sih kado itu. Harus pastikan cek itu. Ya. Nah, terus sudah semua. Apalagi tadi sudah UMKM UMKM yang terlibat nih. Dekranasda ya dari Ibu Ketua Dekranasda ya yang dalam itu siapa aja udah dikasih ya kalau bisa jangan terus itu aja coba mau biar kamu bagus ya. Tapi
sekarang ikut lagi, sekarang nggak boleh. Jadi digilir. Jadi maksudnya begini, mohon maaf Bapak Ibu semua. Ini kan momen kita. Semua orang pilih. Apalagi dia Pak yang timpa gitu kan. Bingung kan ngomong. Nah semua tim gitu. Nah mohon maaf yang nah saya minta nanti mungkin juga ya sama ya kooperasi juga ya. Coba lihat nanti ke rumah ibu ya. Nanti di mana nanti siapa yang bisa ya. Kan saya kemarin pokoknya saya lupa, saya mewakili Bapak Ibu semua, Badung ini adalah indeks desa yang tertinggi di desa Serangan. Jadi luar biasa, saya diberikan kesempatan juga memaparan di depan para kepala daerah negeri itu, ya bangga juga lah kita, ya apa namanya menyampaikan tentang Badung ini. Ini Badungnya hebat, semua orang bilang, semua wali kota, kepala daerah semua nyala-nyalain saya enggak kartu nama, kasih kartu nama. Saya nggak pernah kasih kartu nama. Dia ngasih hebat benar kan? Dia maunya Pak Bupati semua Badung belajar. Ya saya sih aja. Dia bangga lah. Indeks desa yang daerah. Pak Provinsi Bali nomor 2 setelah DKI. DKI kemarin Pak Pramono itu yang memapak tapi nggak bisa kalau adanya Bapak. Badung Kabupaten, Kota Solo, dan Provinsi DKI. Ini luar biasa juga. Karena ya senang perangkat daerah udah kerja kayak begini nanti ini mohon maaf Indonesia nanti kalau udah bagus perangkat daerah kerjanya nanti jelas kalau mungkin TPP saya akan nanya ke berapa. Halo apa? Loh, saya itu, ya bisa nanya nanti kerja benar gitu. Ini Facebook luar biasa. Saya mau memperbaiki sepeda motor Indonesia terus tak sabar dulu. Ini banyak dia wakil nih. Ya pastilah. Nah dalam Indonesia ya, jadi kan pastikan support. Ya nanti menang 2027 dapat sepeda motor bisa ya. Sebut begini, bekasnya sudah. Ini jangan dulu. Ini di Bandung memang begitu di Bandung. Satu putih gitu. So di Bandung Istibia, ini semua ini benar. Oh, jadi wajar lah kita sama semua orang. Jadi sabar dulu ya, sabar dulu kerja baik. Nah jadi apa namanya yang enggak satu UMKM benerin, terus ini juga untuk tempat ininya jualan itu, Pak harus hati-hati, Pak harus punya plan B kalau hujan. Ini gimana? Nah, harus siap dengan hujan itu pasti kan produk. Kadang-kadang kalau hujan itu akan merupakan suasana yang lain. Bisa yang tadinya belok kiri dan terus bisa patah. Maka ini harus saya betul nih ada plan B ini. Apa yang harus lakukan? Makanya yang lunas mungkin kayaknya cara kayak beneran. Ya, dia punya beneran. Ya. Sekarang itu. Tuh. Sekarang itu. Bila perlu kalau bilang kamar dupo. Itu ada di PKD. Ya. Apa sing anu naknya udah tuh sih lepasnya. Oke, apa lagi? Kan sudah cukup ya. Saya kira juri jangan macam-macam ya. Juri saya minta jangan macam-macam. Clear kita siapapun kita tunjukkan kita punya kualitas. Dan kita akan bisa membuat event ini akan lebih menarik di depan. Karena ini akan menjadi event yang apa namanya? Event yang bergengsi lah. Dan saya lihat anak muda luar biasa loh Pak. Anak muda ini luar biasa. Saya senang lihat saya memantau dan lihat tim dari daerah. Saya lihat turun. Bung Rama di paling gede, hebat mendingan saya senang bagus lah. Pokoknya kerjaan baik. Camat juga saya minta tolong ya. Camat dibantu juga di pertama waktu awal kesini termasuk baliknya. Ini hati-hati sekali. Ada sensitif sekali. Yang kedua
kedua juga dan desa saya tidak dulu yang sakit sekitar dia hasilnya tolong aku lakukan. Ya tolong nih, ya tolong dia aku lakukan vaksinnya. Tapi gara-gara masalah itu aja lah. Ya. Nanti kalau sudah bagus nanti hasilnya kan dia yang mungkin support dari desa dan begini. Dan untuk sampai ini karena dapat uang ya dapat durian betul lah sekarang. Tapi tolong juga hati-hati ketika dibuat parkir yang surat kelola ini Pak Disub rekayasa ini jangan bikin kacau nanti. Jangan seenaknya mau kiri, nah ini bahaya ini. Kalau sudah ada sekali kiri, nah itu bahaya. Ya biasa deh, ini nanti. Jangan apa-apa dia aksen, salah satu kan itu juga nggak kemacetan. Jangan pokoknya pelit kan, udah pelit, belakang ke tempat di dalam. Nah yang nggak macet dia, nggak ada tempat. Tetap di pasar-pasar kan, di pasar. Nah itu coba kita tolong Disub sama kepolisian dibantu kami sehingga jangan sampai ya apa namanya ibu ekonomi dan gitu. Karena ini kunci kalau saya lihat kalau masalah pelaksanaan, kalau saya melihat tadi masalah persiapan saya sudah ini sudah saya yakin sudah ada pengalaman malu lah. Tendo pulang dengan kacang sudah bagus. Ya, malu lah kita sekarang udah bagus itu aja. Terima kasih banyak Pak Kadis walaupun bentar lagi sudah ada kita sudah tapi semangatnya luar biasa. Jadi saya demikian yang dia sampaikan apalagi kalau konflik kalau ya tolong liputan ini nanti juga siapa tahu dengan begini nanti akan ini tadi ya. Oh ya mumpung saya di sini dapat Bapak Umim tolong gimana caranya kalau ada apa-apa jadi saya ngerti lah teman-teman besar suka media sosial ada bahan kirim boleh WhatsApp nulis jadi itu dicoba tolonglah email kita di luar loh ini mohon maaf sekali kita hidup dari pariwisata jangan sampai terus yang terus diputar apa-apa tolong yang itu dipegang kan ya dan sampai terus-terusan biarkan ya bukan bagaimana silahkan lah tapi kalau memang sudah nggak balik lagi jangan masuk muncul terus ya kan kita ini berperang lawan kompetitor loh banyak kita hidup dari pariwisata karena itu kita susah ya karena itu maka dia dorong kayak kegiatan seni kayak gini ada kreativitas kan bagus nih tujuannya pemerintah Bandung memberikan bantuan itu tujuannya itu sebenarnya bagian daripada pelestarian budaya adat kayak ini ya yang kan membuang anak muda Yono berbayar lagi itu makanya udah bagus sekali kita berikan seperti itu ada yang ngomongin katanya tidak mendidik kasih uang 40 juta gitu jelas yang nggak terima nggak ambil yang terima kan mendidik sekali ya gitu karena kalau kita tahu kalau masalah besar biayanya baru relatif sekali ya kan ya kalau mau bagus kan ratusan juta loh sehabis ini maka saya bilang 40 juta itu belum apa-apa lah tapi saya lihat masih anak-anak itu saya lihat masih minta sumbangan lah masih banyak seperti itu berarti kan dia semangatnya luar biasa dan itulah maka udahlah Pak dengan mendengar seperti itu kita fokus di Bandung yang penting kita ingin menunjukkan yang terbaik itu